kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang anugerahmu besar melimpah bagiku. Kamu katakan lagi, Engkau ada bersamaku. Engkau ada Bersamaku di setiap musim hidupku. tak pernah kau biarkan Ku sendiri. kekuatan di Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang tindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Hidup adalah Kairos di dalam Kronos. Wah, ini bahasa yang membingungkan ya. Hidup adalah Kairos di dalam Kronos. Hidup kita di dalam sebuah perjalanan rentang waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing kita diberikan jalur kehidupan ya, di masing-masing diberikan waktu, umur, usia untuk kita menjalani kehidupan di muka bumi ini ya. Entah ada yang berumur sampai 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, atau berumur yang sangat singkat 20, 30, atau yang lebih singkat lagi di bawah 20 tahun. Masing-masing kita diberikan rentang waktu untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Nah, kita akan membuka di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus, ya, bagaimana cara hidup, gaya hidup sebagai anak-anak terang, ya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, sebuah jemaat yang kalau di dalam Wahyu itu telah kehilangan kasih yang mula-mula, ya. Mereka jemaat yang limpah, ya, yang melimpah dengan berbagai karunia, berbagai hal-hal di dalam kehidupan iman mereka, dan sempat dipuji jemaat ini, tetapi dikatakan mereka telah meninggalkan kasih yang semula, ya. Nah, di dalam jemaat ini Rasul Paulus memberikan nasihat untuk memberikan bagaimana cara hidup sebagai anak-anak terang, ya. Di dalam ayat yang ke-16 yang menjadi tema pada pagi hari ini, yaitu pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kata waktu yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah kairos, atau ini kata bendanya kairon, ya. Kairos atau sebuah waktu, kesempatan. Ya, pergunakan waktu yang ada. Nah, apa itu kairos, apa itu kronos, ya? Hari-hari ini, ya, itu menunjuk kepada kronos. Hari-hari ini adalah jahat, itu menunjuk kepada kronos. Nah, saya mencoba menggambarkan sebuah ilustrasi, gambaran ilustrasi di mana kronos itu seperti garis merah, tanda panah merah ini, ya, yang menuju kepada akhir kehidupan kita. Ya, ini adalah kronos usia, rentang waktu usia dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, kronos mengacu kepada kronologi atau urutan waktu. Ya, kronos, makanya ada kronologi. Kalau di dalam kepolisian meneliti sebuah kasus, maka diuji kronologinya seperti apa. Ya, rentang waktu yang terjadi itu seperti apa. Ya, itu artinya kronos. Nah, masing-masing kita diberikan usia, diberikan waktu untuk hidup di muka bumi ini sebagai sebuah kronos di dalam kehidupan di muka bumi ini. Tetapi di tengah kronos itu ada waktu-waktu tertentu. Ya, ada kairos yang muncul di tengah kronos, di mana kairos menandakan di antara suatu periode waktu. Ya, tadi udah di periode kronos, periode waktu, di mana periode waktu ini yang tak dapat ditentukan atau didefinisikan sebagai sesuatu yang khusus terjadi. Jadi satu momen-momen tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara akan menghadapi sebuah kesempatan-kesempatan yang muncul di dalam kehidupan kita. Sebuah lagu, ya, yang sering kita dengar, di dalam syairnya dikatakan, hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, di dalam kronos waktu ada kairos, ada kesempatan di dalam kehidupan kita yang tidak boleh kita lewatkan. Ya. Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Ya.
Jangan seperti orang yang bebal. Ya. Orang yang bebal mengisi waktu itu dengan sembrono. Ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi hendaklah kita seperti orang arif. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, perhatikan dengan seksama bagaimana cara kamu hidup. Ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi hendaklah seperti orang arif. Nah, bagaimana cara hidup orang bebal? Ya. Orang bebal menggunakan waktu kronos itu dengan cara hidup semau gua, ya. Apa yang gua mau, apa yang menjadi keinginan, ya, apa yang menjadi hawa nafsu, dia hantam, ya. Hari-hari diisi dengan sesuatu yang tidak berarti, ya, nongkrong di tengah kerumunan orang fasik, kemudian hanya duduk-duduk sampai jauh malam, dari malam menuju pagi mereka hidup dalam kemabukan, pesta pora, dan hari-harinya diisi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia melewatkan kairos yang ada di dalam kehidupannya. Kairos waktu untuk bekerja, kairos untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga, kairos untuk melakukan aktivitas yang berarti di tengah masyarakat, hidup secara serampangan, hidup secara sembrono. Ya. Tidak ada sesuatu yang bernilai, tidak ada sesuatu yang berarti di dalam hidupnya. Ini yang dikerjakan oleh orang bebal. Dia menghabiskan waktunya tanpa ada sesuatu yang berarti. Tetapi Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu menjadi orang bijak. Ya. Ketika ada rentang waktu yang Tuhan percayakan, ada kairos yang hadir di tengah kronos hidup kita. Kita mengisi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu redeem. Ya, pergunakan itu dalam bahasa Inggrisnya redeem. Itu artinya menebus, tebus. Tebus waktu atau kesempatan-kesempatan yang ada datang dalam kehidupan kita. Jangan sampai kesempatan itu berlalu dari kehidupan kita. Harus tebus kesempatan-kesempatan yang muncul di dalam waktu-waktu yang singkat ini, di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita sebagai istri, kita berfungsi, kesempatan dipercaya menjadi istri, berfungsi sebagai istri yang takut akan Tuhan. Kita dipercaya kesempatan sebagai seorang suami. Mari berfungsi sebagai suami yang bertanggung jawab, yang sebagai imam, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Kita diberi kesempatan sebagai karyawan, sebagai pekerja. Maka kita gunakan kesempatan sebagai karyawan yang tunduk, taat kepada majikan, bekerja dengan penuh tanggung jawab sebagai bukti daripada iman orang percaya yang memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Ya. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah rentang waktu kronos ini. Menjadi orang yang bijak, menggunakan setiap kesempatan yang ada di tengah kehidupan kita. Bagaimana kita harus menghidupi, ya, mengisi kronos kita dengan kairos yang muncul di dalam kehidupan kita. Ya. Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, apa itu kehendak Tuhan? Rasul Paulus berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur,
Ya, anggur berbicara tentang nafsu, dikuasai oleh nafsu atau hidup di dalam kedagingan. Tapi Paulus berkata, hendaklah kamu dipenuhi oleh roh, yaitu menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan sebuah contoh dikatakan, hendaklah kamu berkata-kata, ya. Berkata-kata dengan mazmur, pujian, dan selalu mengucap syukur. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-18 dikatakan, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Hidup dalam kairosnya Tuhan berarti kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Tuhan itu menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara digerakkan sesuatu oleh Tuhan untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat hal yang baik, maka jangan pernah berpikir untuk dimanfaatkan. Jangan pernah berpikir bahwa nanti saya berbuat baik kepada orang ini akan memanfaatkan saya, atau orang ini mungkin uangnya akan dipakai untuk hal-hal yang buruk. Ya. Ketika Tuhan menggerakkan Bapak Ibu Saudara untuk menolong seseorang, tidak perlu berpikir untuk orang yang diberi pertolongan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah apakah kita taat kepada kehendak Dia. Ya. Apakah kita mentaati kehendak Tuhan. Kalau orang itu melakukan memanfaatkan pertolongan kita, maka itu urusannya dengan Tuhan. Ya. Urusan dia dengan Tuhan, karena dia tidak menerima sesuatu pertolongan seseorang dengan baik. Ya. Tapi yang Tuhan nilai adalah taatan kita kepada kehendak Allah. Ya. Tunduk, mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau dituntun oleh Roh Kudus di dalam melakukan, mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita yang dikatakan oleh Paulus waktu yang jahat. Jahat dalam arti bahwa waktu itu tidak bisa kembali. Ya, kalau kita sudah melewatkan hari, 1 detik saja kita tidak bisa mengulang ke belakang 1 detik tersebut. Ya, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, kita tidak bisa kembali ke hari ke belakang. Tidak ada mesin waktu, tidak ada orang yang mampu ya membuat sebuah mesin waktu untuk mengubah kehidupan di belakang kita. Ketika waktu itu sudah berlalu, maka itu sudah terlewat. Kita tidak bisa mengulang. Yang bisa kita lakukan adalah menebus. Ya. Sehingga Paulus berkata, tebuslah, ya, pergunakanlah. Pergunakan itu katanya tebus. Tebuslah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kesimpulannya, pergunakanlah setiap kesempatan, kairos, yang Tuhan berikan dalam rentang waktu hidup kita, dalam kronos hidup kita. Mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan ketika Tuhan mempercayakan kita untuk berbuat kebajikan. Ada waktunya kita tidak berdaya dalam lagu pujian tadi, ya. Ada saatnya kita tak berdaya lagi, kita tidak mampu lagi berbuat untuk orang lain. Kita hanya terbaring, sakit, dan menanti kepada akhir kehidupan kita. Tapi di dalam lagu itu kita sudah menjadi berkat. Gunakan kesempatan-kesempatan kita untuk hidup kita menjadi berkat
bagi banyak orang. Kairos kita gunakan untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, menjadi berkat bagi orang tua kita, menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat kita. Dan saat kita tak berdaya lagi, ya, kita sudah menjadi berkat. Biarlah firman Tuhan ini boleh disimpan dalam hati kita dan kita boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.